Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 28. Barang bukti. 1 minggu berlalu, proyek yang dijalankan antara Antarakna Group dan L Group telah berjalan, tetapi entah kenapa, hari ini Albert meminta proyek itu dihentikan secara tiba-tiba. Hingga membuat lelaki yang menjabat sebagai wakil presidir di L Group itu, terpaksa menemui pimpinan Antarakna Group. Dan disinilah Daniel sekarang, duduk berhadapan dengan Albert, di ruangan lelaki tersebut. Tak ada basa-basi, Daniel langsung meminta alasan mengapa Albert tiba-tiba menghentikan proyek itu. Albert tidak sedang main-main bukan? Ini proyek cukup besar. Kau ingin tahu alasannya? Tanya Albert dengan wajah datar, ia melipat tangannya di atas meja yang menjadi pembatas antara dirinya dengan Daniel. Di depannya ada laptop yang sedari tadi layarnya tak berhenti untuk hidup. Tentu saja, kau tiba-tiba melakukan ini semua, atas dasar apa? Balas Daniel dengan sengit. Ia sudah mau terjun ke dunia perusahaan itu sudah sangat bagus, namun apa jadinya jika proyek yang ia pegang malah dibatalkan begitu saja? Mendengar itu, Albert justru terkekeh. Kau ingin aku melanjutkannya? Pasti kau takut dimarahi ayah dan kakakmu ya? Ledeknya. Daniel bangkit, merasa dilecehkan, ia meraih kerah ke meja Albert dengan kuat. Jangan main-main denganku, ancamnya dengan sorot mata tak ramah. Wajahnya memerah, menahan marah. Baf. Albert mendorong lelaki itu mundur, hingga terjengkang dan hampir mengenai Juna. Tatapan Albert menyalak tajam, membalas apa yang dilakukan Daniel kepadanya, seolah jijik, ia mengibaskan ke meja yang telah disentuh lelaki itu. Bukankah kau yang bermain-main di belakangku? Ucap Albert penuh penekanan. Apa maksudmu? Pekiknya dengan lantang. Albert bertolak pinggang, mendekati Daniel yang terlihat sudah sangat murka. Tunanganku, kau bermain-main dengannya bukan? Mendengar itu, Daniel terhenyak, ia menelan salivanya dengan susah payah. Bagaimana Albert tahu hubungannya dengan Monica? Apa orang yang mengikuti Monica itu sebenarnya orang suruhan Albert? Dan lelaki itu sengaja meminta dirinya untuk menjalankan proyek ini, agar bisa menjebak dirinya. Kenapa kau diam? Tanya Albert saat melihat Daniel hanya bergeming di tempatnya. Ia tahu lelaki dengan paras kebulean itu tengah bingung. Aku tidak mengerti maksudmu, lagi pula itu masalah pribadi, kenapa kau membawanya ke pekerjaan? Elak Daniel, setidaknya ia masih bisa mengelak, karena ia tidak melihat Albert memiliki bukti yang kuat, dan ia yakin, lelaki itu ingin memanfaatkan dirinya. Sebagai seseorang yang hanya berandalkan napasu, Daniel tidak mau terjerat dengan hubungan penuh drama, dan ikut campur dalam masalah apapun. Albert mendengus, ia berjalan ke arah meja kebesarannya, memutar laptop. Lihat ini, aku yakin, kau akan berubah pikiran setelah melihatnya, ucapnya. Mata perak Daniel langsung tertuju pada benda yang sedang menyala itu, menampilkan video dirinya yang sedang berusaha merayu Sylvia kala itu. Namun, tak berhasil, mengingat Sylvia adalah wanita baik-baik yang tidak mudah tergoda oleh lelaki buaya darat, macam Daniel. Bagaimana, bukankah itu juga masalah pribadi? Kau dengan berani merayu sekretarisku, bahkan di ruang kerjaku. Jangan kau pikir CCTV di ruangan ini hanya satu. Albert melirik CCTV yang lain dengan ekor matanya, yang kala itu menyorot dengan jelas kelakuan Daniel. Kau sengaja membelakanginya, tetapi kau tetap tertangkap basah, remeh Albert dengan tersenyum smirk. Daniel mengambil nafas, dan membuangnya secara kacau, ia kalah telak, apa yang kau inginkan? Tanyanya dengan sorot mata yang sama. Albert menyunggingkan senyum, tidak sia-sia usahanya membawa Daniel ke perusahaan ini. Lelaki itu menepuk bahu Daniel dengan keras. Ikuti semua kemauanku,
maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Pukul 4 sore, saatnya matahari semakin condong ke arah barat. Albert baru saja keluar dari perusahaannya. Langkahnya terhenti, dan diikuti oleh Juna yang setia di belakangnya. Ponselnya berdering, tanda panggilan masuk. Ia merogoh benda pipih tersebut dari saku jasnya. Sebelum menekan ikon hijau di layar, ia bergeming sejenak, membaca nama si penelepon. Tante Sarah. Tak membuang waktu, Albert langsung mengangkat panggilan dari calon ibu mertuanya tersebut. "Halo Tante, ada apa?" tanyanya saat panggilan terhubung. "Halo Al apa Cila ada bersamamu, Nak?" tanya Sarah dengan suara cemas. "Tidak, hari ini dia tidak datang, apalagi menghubungiku." "Memangnya, ada apa dengan Cila?" "Dari pagi dia keluar tanpa memberitahu orang rumah Al, bahkan dia tidak menjawab panggilan Tante. Tante khawatir Al," jelas Sarah. "Apa Tante sudah menghubungi sahabatnya?" Sarah mengangguk, seolah orang yang di seberang sana tahu apa yang dilakukannya. "Sudah Al, tapi Nana bilang Cila tidak ke sana." "Sit." Gurat di wajah Albert berubah pias saat memikirkan gadisnya. "Tante tenang saja, Albert akan cari Cila sampai ketemu. Hubungi Albert kalau ternyata dia sudah berada di rumah," ucap Albert cepat. Setelah Sarah memutuskan panggilannya, Albert langsung menyuruh asistennya itu untuk melacak ponsel gadisnya. Tak lupa juga untuk mengerahkan seluruh bawahannya, ikut mencari keberadaan Cila. "Bagaimana Jun?" tanya Albert. Kini mereka sudah berada di jalan raya, jalan yang padat, dan terkadang juga macet, karena terlalu padatnya penduduk. "Nona menonaktifkan ponselnya, Tuan," balas Juna dengan jujur. "Buff." Albert meninju kursi kemudi yang diisi oleh Juna, perasaannya tidak karuan, mengingat kalau ada seorang gadis yang bisa saja melukai Cila. Apa ini semua ada sangkut pautnya dengan Yona? Di mana letak terakhir ponselnya aktif? Tanya Albert cepat. "Grand Mall, Tuan." "Tunggu apa lagi? Cepat ke sana." Pekik Albert tak sabaran. Sikap emosional itu kembali muncul saat sesuatu mengenai gadisnya. Bagaimana dia bisa seceroboh ini? Kenapa tidak menghubungiku? Apa dia tidak ingat ada orang yang menginginkan nyawanya? Kesalnya sebagai pelampiasan rasa kesal, mulutnya seolah tak ada lelah untuk mengumpat. Membuat telinga Juna panas, dan tak bisa berkonsentrasi dengan baik. "Tuan, tenanglah. Lebih baik kita sama-sama berdoa, supaya Nona baik-baik saja." Sering. Tatapan tajam serta mengintimidasi langsung Albert layangkan pada sang asisten, membuat suasana di sekitar serasa menusuk, dan tidak memiliki lingkar udara. "Kau menyuruhku tenang. Sedangkan gadisku entah di mana. Bagaimana denganmu? Kau bahkan langsung pergi meninggalkan perusahaan saat tahu gadis itu dalam keadaan terancam. Otakmu di mana Juna?" Memekik kesal, kembali menendang kursi di depannya. "Glek, yang waras ngalah Juna. Itu saja, sudah cukup. Kamu bahkan sudah tahu, bagaimana bos aneh ini marah, jika itu menyangkut gadis bernama Cila." "Maafkan saya, Tuan." Juna mengambil nafas, dan menghelanya dengan ringan. "Minta maaf, dan jangan banyak bicara. Sepertinya itu adalah kuncinya." Albert memijit pelipisnya, sangat kesal disertai rasa cemas yang luar biasa. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan Cila? Bagaimana kalau dia terlambat datang, dan penyesalan yang akan ia terima? Sampai ke pemikiran yang tergila, ya sejauh itu Albert memikirkan gadisnya, yang entah ada di mana. Semua orang suruhan Albert sibuk, menyusuri tiap jalan di sekitar Grand Mall, serta menggeledah pusat perbelanjaan itu. Tetapi salah satu dari mereka belum ada juga yang menemukan gadis berponi tersebut. Tak terkecuali juga dengan Albert, ia sangat kesal,
kepalanya terasa ingin pecah, tetapi tiba-tiba saja, matanya menangkap sosok gadis yang tengah duduk sendirian, membelakangi jalan. Juna langsung berhenti, begitu sang tuan memanggil namanya, disusul tepukan di bahu yang terasa begitu kuat. Semoga ia tidak salah, semoga itu adalah Cila. Sedangkan di kursi taman dekat dengan sekolah, Cila duduk termangu sendirian, memikirkan permintaan ayah dan ibunya, yang tiba-tiba menginginkan ia melanjutkan studi ke luar negeri. Ya, pagi sebelum berangkat bekerja, Pram dan juga Sarah membicarakan keinginan mereka pada Cila. Namun, dengan mentah-mentah gadis itu menolaknya. Bahkan ia marah, saat sang ayah dengan keras memaksanya. Seharian ini, Cila seperti orang yang tak tentu arah, berjalan ke sana kemari, tanpa tujuan yang jelas hanya karena ingin membebaskan pikirannya. Ia sengaja mematikan ponsel, tidak ingin diganggu oleh siapapun. Namun, lamunan itu buyar, ketika satu pundaknya disentuh oleh seseorang, ia berbalik, dan menatap orang yang ada di belakang punggungnya. Brian. Albert kembali kecewa, karena yang gadis yang duduk di sana bukanlah Cila. Ia menarik rambutnya frustrasi, kenapa anak buah sebanyak ini tak ada satupun yang bisa menemukan gadisnya. Matahari semakin condong ke arah barat, menyisakan gurat merah, tanda malam akan menjelang. Namun Albert masih belum menyerah, rasa lelahnya bekerja tak dihiraukan sebelum Cila ditemukan. Sampai pagi sekalipun. Tanpa meminta pendapat Albert, dengan kecepatan cukup tinggi, dan berkejaran dengan waktu, Juna memutar arah menuju sekolah, entah kenapa ia ingin memastikan ke sana. Kecepatan mobil itu melamban, menyusuri lorong jalan yang ada di sana. Pandangan mata Juna tak lepas dari tempat-tempat yang biasanya digunakan orang untuk menyendiri. Lah tahu bagaimana rasa cemas yang sedang melanda tuannya, karena ia pun pernah merasakan itu. Dan ia sangat yakin, tanpa berkata pun, ini sudah menjadi bukti, bahwa Albert sudah benar-benar menjadikan Cila sebagai tambatan hati. Tuan, panggil Juna. Kedua netranya menangkap dua sosok anak manusia, yang kini berada di taman dekat sekolah. Albert yang semula hanya bersandar di punggung kursi, langsung bergerak antusias. Apa kau melihatnya? Tanyanya cepat. Juna melirik gadis yang tengah berdiri, sepertinya gadis itu memutuskan untuk pergi. Albert mengikuti arah pandangan mata Juna, seketika dadanya bergemuruh. Ada sengatan yang mendebarkan sekaligus membahagiakan. Albert tersenyum, saat sosok bertubuh mungil yang ia cari berada tak jauh darinya. Tanpa babi bu, Albert keluar dari dalam mobil, menyeret kakinya dengan cepat untuk menemui sang gadis yang sudah mengobrak-abrik isi hatinya itu. Ditariknya lengan mungil itu, hingga Cila langsung masuk dalam dekapan Albert. Lelaki itu bernafas dengan lega, tidak terjadi sesuatu apapun terhadap Cila. Kau hampir saja membuatku frustasi, kenapa kau pergi dari rumah tanpa memberitahu siapapun? Aku mencarimu kemana-mana, tapi ternyata kau di sini, rancaunya dengan suara yang parau. Albert mengeratkan dekapannya, kepalanya ia letakkan di ceruk leher Cila, tak peduli pada Brian yang menonton tindak tanduk mereka. Kau mau membunuhku. Kenapa? Kau mau membalasku karena selalu marah-marah padamu. Karena terkejut, sesaat Cila hanya mematung, sambil mendengarkan ocehan dari mulut lelakinya, dan detik berikutnya ia justru tersenyum dan mulai membalas dekapan Albert. Tak menyangka, kalau lelaki ini begitu khawatir padanya, dan itu semua sukses membuat angan dalam hatinya, kembali melambung tinggi ke angkasa dan menembus cakrawala. Rasa cinta itu semakin membuncah. Albert melerai, ditangkupnya dua sisi pipi Cila yang terasa semakin cubi. Kenapa kau tersenyum? Kau senang melihatku seperti ini? Baju acak-acakan, wajah lesu tidak karuan, jangan lupakan dirinya yang bau asam.
Cila mengangguk sambil terus melengkungkan Ribier, itu artinya kakak mengkhawatirkanku, benar begitu. Tentu saja, kau gadis yang tidak tahu aturan, gadis aneh yang pernah aku kenal, gadis nakal. Kap, Ribier itu mengatuk. Namun, tidak akan hanya menjadi sebuah kecupan jika itu menyangkut gadisnya, Albert tentu saja memperdalamnya. Dan jangan lupakan, aku gadis yang mencintaimu. Mendongak dengan binar mata yang terlihat menggenang disertai kekahan. Tak menjawab, Albert memejamkan mata, lalu kembali merengkuh tubuh mungil Cila, lidahnya selalu keluh, jika itu menyangkut perasaannya, biar saja, biar Cila merasakan itu dengan segala tindakannya, bukan hanya sekedar kata-kata. Jangan kejar aku lagi, aku mohon injak remnya dan putar arahmu, jika kamu memang tidak mau terluka lebih dari ini. Berulang kali, aku sudah bilang, aku tidak menyukaimu, aku sudah punya orang yang aku cintai, tapi kenapa kamu belum juga mengerti, Brian? Bahkan kamu tidak tahu, karena tindakanmu yang selalu berusaha mendekatiku, aku hampir saja terluka, dan itu semua karena orang yang menyukaimu. Tapi aku tidak akan menyalahkanmu, karena itu semua di luar kendalimu. Kamu pasti tahu bagaimana rasanya jadi aku, ibaratnya begini, kamu jadi aku, dan Yona jadi kamu, apa rasanya menyenangkan. Selalu dikejar-kejar oleh orang yang tidak kita sukai. Apa kamu tidak merasa risih? Aku tahu, ucapkan aku ini jahat. Tapi, aku lakukan ini semua hanya karena ingin kamu berhenti. Cila tidak mau lagi dalam celaka Brian, aku juga tidak mau membuat kamu semakin sakit hati. Aku ikut senang, karena akhirnya kamu berubah menjadi baik, tapi jangan karena aku. Lakukan semuanya karena dirimu, karena dengan itu, kamu akan tetap jadi kamu apapun yang terjadi. Aku tidak yakin mengatakan ini padamu, tapi pada kenyataannya, aku memang bukan gadis baik-baik seperti yang kamu pikirkan. Brian langsung menatap ke samping, dilihatnya gadis itu mengelap pinggiran matanya, cairan yang sedari tadi menggenang, mengalir begitu saja. Aku tidak lebih dari seorang selingkuhan dari lelaki yang kucintai, dan kamu tahu. Siapa lelaki itu? Dia Kak Albert, tunangan Kak Monica. Aku benar-benar ada di tengah-tengah mereka sekarang, bukankah itu menyedihkan? Cila menunduk dalam, terus memandangi sepatu kets yang ia kenakan sore itu. Jarinya senantiasa menilin-nilin ujung bajunya sambil menahan isak. Hening. Kenapa kamu juga tidak menyerah saja? Kamu tahu itu menyedihkan, tetapi kenapa kamu perjuangkan? Tanya Brian, semakin menatap dalam gadis berponi tersebut. La pun berpikir begitu, kenapa seseorang lebih suka memperjuangkan sesuatu yang belum tentu kita dapatkan. Namun, itulah manusia, memiliki jiwa pemburu, dan rasa penasaran yang begitu luar biasa, jika belum mendapatkan apa yang diinginkannya. Gadis itu tersenyum, lalu bangkit. Aku tidak bisa, aku dan dia sudah terlalu jauh, dan setelah ini, aku akan melihat akhirnya, aku akan bahagia, atau sebaliknya. Di bawah sinar bulan yang menggantung dengan tenang, sepoi angin menggoyang-goyangkan dedaunan, seorang pemuda dengan alis tebal, tengah menarik dan menghembuskan benda berasapnya yang mengapit di kedua jarinya, ini sudah batang ke-6 yang ia gunakan. Semua ucapan Cila sore itu, benar-benar membekas dalam ingatan Brian, kecurigaan terhadap Albert juga sudah dijawab sendiri oleh gadis itu. Cila memiliki hubungan dengan Albert, gadis itu menjadi orang ketiga. Kenapa dia memilih jalan itu? Terlintas satu pertanyaan dalam otaknya. Namun, seolah terkalahkan, saat dengan jelas ia melihat, bagaimana Albert mengkhawatirkan keadaan Cila saat gadis itu tak ada di sisinya. Dan tanpa segan Cila mengecup lelaki itu di depannya, pun dengan Albert yang langsung menyambut begitu antusias tanpa memperdulikan adanya dirinya di antara mereka.
Hatinya terasa sesak saat menyaksikan itu semua. Ia yakin Cila sengaja ingin menunjukkannya. Namun semua itu membuatnya jelas. Sedikit demi sedikit, ia bisa membuka kedua matanya, sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati Cila. Sedikit pun, kamu tidak akan pernah ada. Ya, baiklah. Aku akan stop, sayangku. Juna meletakkan amplop coklat di meja Albert, berisikan bukti-bukti pengkhianat Monica di belakang sang tuan, yang akan diserahkan pada Ardin. Lelaki itu sendiri yang memintanya hari ini, secepatnya, ia akan menyingkirkan Monica dalam hidupnya. Dengan tersenyum smirk Albert mulai membuka amplop tersebut. Semua yang Anda minta sudah ada di sana tuan, ucap Juna. Albert mengangguk, bahkan ia sudah menyiapkan rencana untuk menjebak Monica. Dan sore ini juga, ia akan merealisasikannya. Sama halnya dengan Juna, ia pun sudah sangat muak dengan wanita Medusa itu. Siang itu, Albert meminta Juna untuk mengantarkannya ke rumah, tempat di mana ia dibesarkan. Dan disinilah keduanya berada, di depan halaman yang terlihat luas dan memiliki rerumputan hijau. Tuan, panggil Juna. Tunggu saja di sini, aku tidak akan lama, ucap Albert yakin. Kaki itu kembali melangkah dengan lebar, ada rasa tak sabar untuk membongkar segalanya. Apalagi senyum Cila terus terngiang dalam otaknya, membuat rasa itu semakin menggelora, besar dan indah. Cih, jatuh cinta. Ai, kamu pulang sayang. Tanya ibunya Albert, melihat anak semata wayangnya tiba-tiba datang, bahkan tanpa dihubungi lebih dulu. Ada apa gerangan? Kap. Kecupan manis diberikan untuk sang ibu. Ya, Albert mau memberitahu sesuatu pada papa, ucapnya dengan wajah cerah. Sang mama menggandeng tangan Albert untuk melenggang ke arah belakang, tempat di mana Ardin sedang bermain dengan koleksi burung-burungnya. Melihat putranya datang, dengan satu tujuan yaitu dirinya, Ardin langsung menghentikan aktivitasnya, lalu mengajak Albert untuk ke ruang belajar. Ada apa, Ai? Tanya Ardin, keduanya sudah duduk santai di atas sofa yang berada di dalam sana. Sebelum menjawab, Albert mengambil laptop sang ayah yang tergeletak di atas meja, mengambil flash disk dan memasangnya di sana. Pa, Albert ingin menunjukkan papa sesuatu, ini tentang Monica. Aku harap papa bisa mempertimbangkan lagi pertunangan kami berdua, setelah papa melihat ini. Albert menyerahkan amplop coklat itu ke arah sang ayah. Dengan alis yang bertaut Albert meraih benda itu, membukanya dan melihat dengan seksama. Seketika matanya membulat sempurna, dengan mulut sedikit menganga, ia semakin meneliti, sampai membuka kacamatanya untuk melihat lebih jelas. Tetapi sejauh ini, reaksinya masih terlihat santai dan biasa saja. Kamu yakin ini Monica? Kamu tidak sedang menjebaknya hanya karena tidak ingin melanjutkan pertunangan kalian kan? Tanya Ardin tiba-tiba. Pandangannya masih setia pada lembar-lembar foto yang ia pegang, foto yang dikirimkan Daniel saat dirinya dan Monica hanya berbalut selimut tebal. Albert terhenyak. Reaksi Monica sama sekali tidak ada di daftar pikiran Albert. Apa? Menjebak. Pak, itu jelas-jelas Monica, dia mengkhianatiku dengan laki-laki itu. Itu bukan foto rekayasa. Jelas Albert, tetapi Ardin malah bergeming. Albert membuang nafasnya, lalu meraih laptop itu dan mulai memperlihatkan bukti selanjutnya, yaitu video Monica di dalam mobil bersama sang asisten, Juna. Lihat ini. Ucap Albert sedikit kesal dengan tanggapan ayahnya tersebut. Ia bahkan membuang muka, setelah mengatakan itu. Ardin sibuk mengamati video yang Albert tunjukkan padanya, hingga selesai ia terus diam, tak berkomentar apalagi menunjukkan wajah kesal. Lalu, apa Juna dan Monica melakukan hubungan terlarang itu di belakangmu? Kau punya buktinya? Lagi, Albert merasa tak habis pikir dengan pertanyaan ayahnya, kenapa seperti ini?
Bukankah seharusnya Ardin marah, kesal, atau bila perlu berkata yang tidak baik pada Monica, saat tahu kalau putra satu-satunya dikhianati, dan calon menantunya yang terlihat baik itu ternyata tukang selingkuh dan jauh dari ekspektasinya. Apa maksud Papa bertanya seperti itu? Apa perlu kupanggil Juna untuk menjelaskannya? Lontar Albert dengan kening yang berlipat-lipat. Mendengar itu, Ardin tersenyum. Ai, jujur saja. Papa tidak percaya Monica melakukan ini semua. Papa merasa ini semua hanya akal-akalanmu saja untuk menjebak Monica, agar pertunangan kalian batal, benar begitu? Pak, pekik Albert menggelegar, terdengar kecewa. Ai, Papa tidak bisa melihat hanya pada satu sisi saja, Papa juga harus tahu bagaimana pendapat Monica mengenai ini semua. Papa yakin, dia tidak semena-mena melakukannya, pasti dia memiliki tujuan. Jelas Ardin, adil, begitulah yang ia inginkan. Urat di leher Albert terlihat menonjol, dengan tangan terkepal kuat ia bangkit. Akan Albert tunjukkan sore ini juga, kalau apa yang aku beritahu itu, semua benar adanya. Setelah mengatakan itu, Albert melangkah meninggalkan Ardin di ruang belajar. Tak lupa untuk membanting pintu dengan keras, menguapkan kekesalan. Setelah menelpon Daniel, dan memastikan semuanya telah siap, Albert mengajak sang mama dan juga saudaranya Ardin untuk pergi, dan ia sendiri yang mengemudikan mobil itu. Sepanjang jalan, lelaki tua itu hanya diam dan tak berkomentar apapun. Berbeda dengan sang mama yang selalu berisik, bertanya akan kemana mereka sekarang. Raut wajah sang mama dibuat bingung, saat sang putra justru menuju apartemen Monica, apalagi sampai memarkirkan mobilnya di sana. Ada apa? Ardin hanya mengikuti semua yang diinginkan Albert, saat diminta turun, ia akan turun, diminta untuk berdiri, ia akan berdiri. Dan saat ia diminta untuk berjalan mengikuti Albert untuk sampai ke kamar Monica, tanpa banyak kata Ardin dan sang ibu mengekor di belakang sang putra. Senyum sinis tampak selalu menghiasi wajah Albert, sebentar lagi ia dan Monica akan selesai, ia yakin, kali ini Ardin tidak akan bisa mengelak kalau itu semua bukanlah jebakan, melainkan kelakuan Monica yang sebenarnya, di belakang mereka. Keluar dari lift, derap langkah Albert terlihat semakin tergesa. Hingga tak berapa lama kemudian, ketiganya telah sampai. Di depan pintu apartemen, wanita yang akan Albert korek semua kebusukannya. Dengan cekatan Albert memencet password yang sudah dihafalnya dari Daniel, dan saat bunyi, klik. Albert kembali tersenyum smirk. Lanjut ke bab 29.